Baik, kita akan coba lanjutkan lagi membuat program-program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal, di mana pada kali ini saya akan coba akan membuatkan satu program sederhana yang bisa dicoba diimplementasikan, yaitu dengan topik menentukan nilai mahasiswa. Oke, kita langsung saja akan kita buat bagaimana bentuk program membuat penilaian mahasiswa. Nah, di sini kita buka aplikasi Pascalnya dulu, yaitu di sini. Oke, kita buka. Oke, kita besarkan dulu alternatif enter. Lalu kita buat file baru, yaitu new. Oke, kita buat di sini. Nah, di file baru ini kita akan membuatkan program kita tadi, yaitu menentukan atau menginput nilai mahasiswa atau menentukan nilai mahasiswa. Oke, kita buat di sini nama programnya dulu, program ya, mencari nilai atau ini enggak salah menjemput nilai mahasiswa. Oke, jangan lupa titik koma, baru gunakan di sini uses CRT. Oke, nah kita masuk di bagian variabelnya. Variabel. Kita gunakan beberapa variabel di sini, seperti kita menggunakan npm. Oke, baru nama si mahasiswanya nanti. Nah, ini kita buat tipe data npm ini adalah integer dulu ya, integer ya. Oke, nah kalau nama kita buat tipe data string. Oke, lagi selanjutnya variabel nilai huruf. Jadi artinya nanti kan ada nilai hurufnya. Pada ini string. Oke, kita rapikan dulu biar rapi. Oke, selanjutnya kita buat keterangan. Keterangan ini nanti menyatakan lulus atau gagal. Seperti ini data string. Oke, selanjutnya kita buat nilai hadir. Oke, berarti ini kita buat tipe datanya, nilainya adalah integer. Ya, integer. Oke. Baru nilai tugas. Oke. 7 integer. Komanya jangan lupa. Baru nilai UTS. Juga integer. Selanjutnya baru nilai puas. Oke. Baru kita buat nilai akhir. Seperti ini adalah total nilai ya. Nilai akhir. Ini kita buat tipe data integer. Salah. Kita ganti menjadi real. Kenapa pakai real? Karena nanti nilai hadir itu kita buat berapa persen nilai hadirnya, berapa persen nilai tugasnya, LTS-nya, sama UAS-nya. Contohnya nanti nilai hadirnya itu kita buat 10%. Nah, kalau nilai tugasnya nanti kita contoh buat 30%. Baru kalau nilai UTS nanti kita buat 30%. Baru
nilai UAS juga 40%. Berarti kalau ditotalkan 100%. Ya enggak sih? Coba dihitung dulu. Kalau seandainya nanti nilai hadirnya itu 10% ya. Oke, 10%. Baru nilai tugasnya contohnya 20%, berarti kan udah totalnya 30%. Baru kalau yang ini kita buat 30%. Berarti 10, 30, 60. Berarti nilai UASnya nanti kita berikan 40%. Begitu aturan mainnya nanti. Jadi setiap nilai hadir tugas UTS dan UAS itu mempunyai nilainya berapa diambil. Ini kita hapus ya. Tadi hanya sebagai keterangan saja. Oke. Oke, ini kita simpan dulu, save as, file as, ini kita buat nilai. Oke, kita oke kan. Jadi ini adalah sebuah nilai. Nah, kita masuk pada proses deskripsinya, yang dimana nanti di dalam deskripsi terdapat input, proses, outputnya. Nah, kita buatkan di sini begin, langsung kita buat entity supaya tidak ketinggalan. Oke, nah selanjutnya kita buat perintah lrstr. Untuk ini menghapus nanti nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya kita buat proses penyimputan nilai ya. Coba di sini dulu, write forum, silakan input mpm ya, nanti kita bisa input mpm nya readline npm. Oke, koma write input di mana aja nih, nilai hadir, akan input nilai hadir. Oke, kita input di koma readline nilai hadir. Selanjutnya kita buat perintah untuk menginput nilai input nilai tugas. Oke, ya, nilai tugas, berikan variabelnya saya bisa di ya. Selanjutnya kita buatkan juga perintah untuk menginput nilai input nilai UTS. Oke, berikan tanda kurung titik koma readline. Oke, NTS. Baru kita input juga akan input nilai UAS. Titik koma readline nilai. Oke, kita save. Ini kita turunkan. Baru kita masuk proses decision, dimana nanti setiap mpm itu
bisa menampilkan namanya masing-masing ya. Setiap npm yang kita input bisa menampilkan nama, jadi nama itu ditampilkan berdasarkan npm. Kalau ini kita coba dulu tes ya, readline. Kita coba kalau ada yang error, kita jalankan Ctrl F9. Oke, sudah bisa 22 11 0 123. Nilai hadirnya 80, nilai tugasnya contohnya 70, nilai UTS 78, nilai UASnya 65. Oke, berarti bisa dong, udah bisa ya untuk proses penginputan. Nah, kita masuk sekarang di decision untuk menampilkan nama berdasarkan npm. Kita coba nanti di sini menggunakan if ya. Oke, if npm sama dengan contohnya 22 11 0 321, baru jangan lupa then ya. Oke, apa yang menjadi keputusannya? Namanya siapa? Oke, contohnya Dinda Murni. Oke, jangan lupa berikan petik 1 ya, karena ini dianggap tipe data string. Oke, selanjutnya kita masuk pada pilihan ke berikutnya, yaitu else if ya. Oke, pisah. Lalu masuk kondisi yang berikutnya, yaitu npm 22 11 0 012 contohnya ya. Oke, nah then namanya siapa ya kan, dengan Wanda Mendo. Oke, nah ini udah 3, udah 2 ya, udah 2 yang menjadi kondisinya dengan npm berbeda. Setiap npm-nya itu memiliki nilai atau nama mahasiswa yang berbeda-beda. Baru yang berikutnya else if, ini kita buat npm sama dengan 22 11 0 451, jangan lupa den ya. Baru namanya siapa, nah, kita buat seperti ini, Silvanus. Oke, ini jangan lupa ketiknya ya, jangan lupa ketiknya. Ini nanti nama-nama mahasiswanya bisa diganti, terserah yang mana yang mau dibuat, mau nama kucingnya di rumah, nah, silahkan. Kita buat yang terakhir else. Nah, karena terakhir kita gunakan else saja, karena itu adalah pilihan yang terakhir. Baru namanya kita buat tidak ketemu. Nah, tidak ketemu artinya ketika nanti diinput npm yang berbeda yang belum ada nilainya di sini, maka dia tidak bisa tampil ya namanya. Jadi untuk keterangannya berarti namanya itu tidak ketemu. Oke, ini sudah bisa ini sebenarnya. Oke. Oke. Buat seperti ini, kita lihat ya. Kalau nanti jika npm-nya sama dengan 22 11 032, dan namanya siapa? Dinda Murni. Nah, kalau berikutnya else if npm-nya 22 11 0012 dan namanya siapa? Wandaman. Yang berikutnya adalah kondisi yang berikutnya adalah else if npm 22 11 0451 dan namanya siapa? Silvanus. Selain itu namanya tidak ketemu. Jadi artinya ketika tidak sesuai npm yang kita input itu, maka hasil yang ditampilkan pun adalah
tidak ketemu atau teks yang tampil itu adalah tidak ketemu. Oke, coba kita tes ini dulu, apakah ini tampil atau tidak, ya kan? Jangan nanti kita sudah capek-capek ngerti tapi programnya error, ya kan? Baru kita buat di sini right. Nah, right line npm kan, terus npm right line nama mahasiswa. Oke, sama. Oke, berarti ini kita sudah tampilkan. Kita tes, kita simpan dulu F2, baru Ctrl F9. Kita lihat dulu mana npm nya. Kalau kita input 22110321 namanya Dinda, kalau 221112 namanya Wanda. Oke, kita tes dulu ya, Ctrl F9. Baik, kita coba jalankan apakah ini program sudah jalan sesuai perintah yang kita buat tadi. Ctrl F9, string constant and string line. Ini dia, kita masuk di sini petik 1, ini juga kurang petik 1 ya. Oke, sudah, kita jalankan Ctrl F9 lagi. Oke, bisa 22110321 90 70 8 90. Oke, jadi tidak ketemu karena npm-nya tadi. Kenapa ya bisa seperti itu, tidak ketemu, sedangkan npm yang tertampil di sana adalah 24689, sedangkan yang kita import adalah 22110321. Oh iya, artinya tipe data npm ini kita rubah menjadi string. Oke, lalu yang ini nilai npm-nya itu nilai kondisi npm-nya kita buat tanda petik karena itu tadi tipe data string. Oke, selanjutnya ini juga jangan lupa ya. Oke, ini juga. Oke. 2 save. Ctrl F9. Oke, kita masukkan nilainya npm-nya 22110012 90 77 897. Oke, berarti ini dia 22110012, namanya mahasiswanya siapa? Dewanda Men. Oke, nah ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Berarti kalau sudah berhasil yang ini, kita buat perintah untuk mencari nilai akhirnya ya, nilai akhir. Bagaimana caranya? Yaitu adalah kita buat di sini rumusnya, yaitu nilai akhir sama titik 2 sama dengan tadi kalau nilai U hadir itu adalah 0,1 ya kan, kali nilai hadir. Oke, seterusnya plus ya 0,2 dikali nilai tugas. Oke, selanjutnya nilai 0,3 untuk ini, berarti ini bukan kali, ini plus. Oke, jangan lupa diganti ya, kali
nilai TS ditambah 0,4 dikali UAS. Artinya 10% dari nilai hadir. Nilai tugas 20% dan nilai UTS 30% dan nilai UASnya 40%. Oke, itu tadi untuk menentukan nilai akhirnya. Oke, kita buat perintah juga untuk menampilkan nilai akhir dari setiap MPM yang diinput nanti. Berarti di sini write nilai hadir. Itu kan nilai hadir. Nilai hadir. Titik koma, write line nilai tugas. Oke, nilai tugas baru write line nilai titik 1 nilai TS lalu nilai UTS. Ini adalah variabelnya ya. Baru write line nilai UAS. Nilai UAS. Titik koma jangan lupa. Baru masuk di nilai akhir. Berarti total keseluruhannya. Jadi di sini nilai akhir. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, save F2 baru run. Oke, caranya nih identifier. Oke, nilai UAS UAS. Oh ya, kurang N nya ya. Ini ya nilai UAS. Oke, dua lagi simpan, kontrol F9. Oke, 22 11 0 321 nilai hadirnya 90, nilai tugasnya 89, nilai tesnya 60. Tapi nilai UASnya bagus nih, 87. Oke, maka didapatkanlah yang pertama itu namanya Sedinda, nilai hadirnya 90, 60, 89, 90. Oh, masih ada yang error ini di nilai akhir. Berarti di sini kita berikan titik 2. Kita buat ini ya. 2.0. 2.20. Oke. Ini untuk mengantisipasi errornya tadi, karena tadi itu total nilai akhirnya itu ada nilai di belakang komanya yang terlalu panjang. Jadi kita untuk mengatasi 2 digit aja di belakang koma. Oke, kita kontrol F9 lagi. 11 0 0 12. Baru nilai hadirnya 88, 100 aja deh. Baru nilai tugasnya kecil 70, 80. Oke, nilai tesnya 90. Baru nilainya anggap 55. Oke, kita enter. Nah, maka didapatkanlah MPM-nya itu 22110012, namanya si Wanda, nilai hadirnya 100, nilai tugasnya 80, nilai tesnya 90, nilai UASnya 55. Jadi total nilai akhirnya 75.
Oke, berarti berhasil sejauh ini. Nah, seterusnya apa yang kita cari? Yaitu menentukan nilai hurufnya. Nah, kita ini masuk nilai hurufnya ya. Di sini kita buat lagi if nilai huruf. Ya enggak sih? Kita cek dulu ya. Tadi tipe datanya. Oke, nilai huruf. Oke, betul. Nah, ini kita ganti di sini. Nah, kita masuk di sini. Jika ini nilai akhir ya. Oke, jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 90, ya kan? Dan maka nilai hurufnya sama dengan A. Oke, gini kan? Lalu else nilai akhir lebih besar sama dengan 80. Ini contoh ya, ini kan ketentuan, tergantung ketentuan yang ada di program tinggi manapun ya. Ini bukan patokan ini, hanya ini sebagai sampelnya saja. Lalu nilai huruf kan buka kurung, buka kurung sih, titik 2 sama dengan, berarti di sini adalah B. Oke, seterusnya else lagi. Baru siap nih nilai akhir sama dengan akhir lebih besar sama dengan 60, maka dan nilai huruf kedua sama dengan C. G. Ini 70 deh, 70. Else C nilai akhir lebih besar sama dengan 60 dan dan nilai nilai berapa nih? Nilai huruf ya. Nilai huruf titik 2 sama dengan D. Lalu muncullah else yang terakhir. Nilai hurufnya. Artinya nilai huruf yang terakhir itu E. Ini ya. Oke, kita tutup dengan titik koma. Oke, berarti kita tambahkan di sini di bawah perintah untuk menampilkan nilai huruf. Berarti write line ini berarti 1 dulu nilai huruf, 2 seperti 1 koma nilai huruf koma. Oke, berarti F2 save, jalankan Ctrl F9. Oh iya, ini kurang titik 2 nya. Oke, baru Ctrl F9 lagi. Oke, 22 11 0 0 1 2. Nilai hadirnya 100, nilai tugasnya 97, nilai WT-nya 87, nilai WOS-nya 66. Oke, maka 22 11 012 namanya si Wanda dengan nilai hadirnya 100, nilai tugasnya 97, nilai TS-nya 87, WOS-nya 66, nilai akhirnya 82, maka nilai hurufnya B karena tadi di atas 80 ya. Oke, berarti sudah bisa ketemu ini ya. Udah sejauh ini udah
hebat kita. Seterusnya apa yang kita tambahkan yaitu belum siap itu mencari keterangan lulus atau gagal ya. Oke, berarti artinya jika nanti 60 nilainya, nilai akhirnya 60, maka dinyatakan lulus, sedangkan di bawah 60 itu dinyatakan gagal. Oke, berarti kayak gini perintahnya. If lagi, kan? If ya, if nilai akhir lebih besar sama dengan 60, then maka keterangannya itu adalah sama dengan lulus. Oke, jangan lupa ini berikan tanda klik 1 ya, baru else-nya muncul lagi di bawah, keterangannya adalah sama dengan gagal. Oke, begitu kan? Oke, berarti di sini dibuat juga perintahnya ya, supaya tidak terhapus. Kita save dulu ya, F2 write line keterangan titik 2 per 1 koma keterangan. Jadi artinya kita menampilkan keterangannya lulus atau gagal. Kalau seandainya jika nilai itu lebih besar dari 60, maka keterangannya itu adalah lulus. Tetapi ketika nilai di bawah 60, maka keterangannya adalah gagal. Kita pastikan dulu nama variabelnya tadi apakah hanya menggunakan cat atau keterangan. Ya, pas hanya menggunakan cat supaya tidak terjadi error ya. Oke, kita jalankan Ctrl F9. Oh ya, salah. Sorry, ini titik koma jangan lupa digagalnya, karena itu ada akhir dari sebuah if. F2 juga, Ctrl F9 lagi. Oke, 22 11 0 321. Oke, nilai hadirnya 100, nilai tugasnya 87, nilai UTS-nya 67, dan nilai UAS-nya adalah 80. Oke, maka dinyatakan adalah lulus si Dinda ini 22110321. Oke, ini sudah bisa nih, udah selesai program kita. Tinggal kita poles-poles saja, berarti di atas ini kita bisa memberikan satu catatan ya. Right. Fine. Program menghitung nilai mahasiswa. Oke. Titik koma. Berarti nanti ini dulu ada kalimat ya, write line atau program menghitung nilai mahasiswa. Selanjutnya kita tambahkan juga di bawah ini. Nah, di sini kita tambahkan enter di atas ini. Oke, berarti di sini write. Oke. Coba jarak supaya ada jarak ya. Kita bagian penginputan dengan outputnya. Oke, kita buat di sini right. Oke. Hasil nilai mahasiswa 1 2 3 4 5 6. Oke, petik 1.
di koma. Ini juga tadi jangan lupa di koma di atas. Oke, jadi ada ruang kosong nanti di atas ya. Yang ini udah kita F2, kontrol F9. Oke, jadi tadi ada program menghitung nilai mahasiswa. Selanjutnya kita input di sini 22 11 0 12. Nilai hadirnya 100. Baru nilai tugasnya 78. Nilai UTS-nya 64 dan nilai UAS-nya 23. Betul kali. Ini nggak apa-apa lah. Oke, maka hasil nilai mahasiswanya itu atas nama MPM-nya 2211.12, nama mahasiswanya Wandaman, nilai hadirnya 100, nilai tugasnya 78, nilai tesnya 64, dan nilai UAS-nya 23, dan nilai akhirnya 54, maka nilai hurufnya E, keterangannya dinyatakan gagal. Oke, seperti itu prosesnya. Ini kita bedakan ya, biar nampak perbedaannya. Variabel-variabel nilai yang mau diinput, Oke, yang kita samakan supaya ada perbedaan. Oke, kita coba jalankan lagi biar nampak jelas hasilnya. Di sini 22 11 0 0 321. Nilai hadirnya 80, 90, 100 saja deh, kita pelik-pelik. 74. Oke, nilai tesnya berapa? 68. Nilai UAS-nya 45. Kita enter ya, kita lihat hasilnya. Oke, ini dia dapat ya, MPM-nya 22110321, namanya si Dinda dengan nilai hadir 100, nilai tugasnya 74, tesnya 68, dan nilai UAS-nya 45. Nilai akhirnya dapatkan 63, nilai hurufnya D, keterangan dinyatakan lulus, walaupun nilai hurufnya D dengan nilai akhirnya 63. Nah, kalau kita perhatikan dari atas ya, untuk program ini ya, susun dulu, buatkan dulu nama programnya di atas, banyak sekali. Selanjutnya buatkan user baru menentukan variabel. Nah, setiap variabel ini memiliki tipe data yang berbeda-beda, jadi kita harus menyesuaikan tipe datanya setiap variabel. Baru muncul adalah CLRSCR, yaitu clear screen, untuk membersihkan hasil sebelumnya. Ini adalah proses penjemputan, itu adalah silakan input MPN, silakan input nilai hadir, nilai tugas, UTS, dan UAS. Itu adalah proses penjemputan nilai variabel yang diketahui. Baru masuk ke proses mencari, ya, menentukan nama berdasarkan MPM. Ya. Selanjutnya baru kita masuk mencari nilai akhirnya. Rumusnya yang ini. Oke. Terusnya kalau gitu baru kita mencari nilai akhirnya berdasarkan nilai akhirnya. Ya, nilai hurufnya itu berdasarkan nilai akhir, di mana nilai huruf berdasarkan berawal dari nilai akhir tersebut. Jika nilainya lebih besar sama dengan 90, maka nilainya hurufnya A. Jika nilai akhirnya 80, maka nilai hurufnya B. Jika nilai akhirnya 70, maka nilai hurufnya C. Nilai akhirnya 60, maka nilai hurufnya adalah D. Selain itu adalah gagal. Ini juga proses mencari nilai keterangan lulus atau gagal. Lalu yang ini bagian proses mendapatkan hasilnya atau output dari program yang telah dibuat.
Oke teman-teman, sekalian aja mungkin itu saja yang bisa saya terapkan untuk program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Pascal dengan topik menghitung nilai mahasiswa. Sampai jumpa pada konten berikutnya.